Baik, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Vicky. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Matkul, tugas dari Filsafat Hukum Islam semester 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpah berkahnya lah kita dapat menjalani kehidupan kita di hari ini dengan baik dan terhindar dari segala bentuk kemungkaran. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliau kita dapat berpindah dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat hari ini. Baik, sesuai arahan Pak dosen, kita di sini diarahkan untuk menjelaskan buku yang telah dibagikan judulnya masing-masing orang. Jadi di sini saya akan membacakan buku saya, yaitu Hubungan Hukum Islam dengan Negara. Kajian dia ini mengenai hubungan antara hukum Islam dan negara merupakan salah satu isu paling krusial dan berkelanjutan dalam pemikiran Islam kontemporer serta ilmu politik. Isu ini tidak hanya sekedar membahas apakah negara harus menerapkan syariat Islam atau tidak, melainkan juga harus menelusuri bagaimana kedua entitas ini, sebuah sistem hukum yang diyakini berasal dari wahyu ilahi dan sebuah institusi politik buatan manusia, saling berinteraksi, berpengaruh, dan membentuk tatanan sosial dan politik. Pembahasan ini mencakup aspek filosofis tentang sumber otoritas, apakah Tuhan atau rakyat, legitimasi kekuasaan, ruang lingkup hukum, serta implikasi praktis dalam pembentukan konstitusi, legislasi, dan sistem peradilan. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini esensial untuk menguraikan kompleksitas negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim dan dinamika politik global. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan hukum Islam dan Qanun al-Wadi. Hukum Islam, syariat Islam adalah sebuah sistem hukum komprehensif yang diyakini berasal langsung dari kehendak ilahi, diturunkan oleh wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat dalam Al-Quran, serta dijelaskan dalam praktik melalui sunnah, tradisi, ucapan, dan perbuatan Nabi. Karakteristik utama hukum Islam adalah sifatnya yang ilahiyah dan transenden. Artinya, sumber utamanya itu berada di luar ranah manusia murni. Ini menjadikan memiliki dimensi spiritual dan etis yang mendalam. Tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga niat dan moralitas batin. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan universal bagi seluruh umat manusia di dunia maupun di akhirat. Mencakup 5 pilar utama. Yang pertama itu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima adalah harta. Saya akan menjelaskan karakteristik kunci hukum Islam. Yang pertama itu bersumber dari wahyu. Al-Quran dan Sunnah adalah fondasi tak tergantikan. Yang kedua, universal dan abadi. Prinsip dasarnya yang berlaku sepanjang masa dan di mana saja bagi umat muslim, meskipun interpretasi dan aplikasinya dapat bervariasi. Yang ketiga, komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan dari ibadah personal, hubungan dengan Tuhan, hingga muamalat, hubungan antar manusia seperti ekonomi, sosial, politik, pidana, dan keluarga.
Yang keempat, bersifat etis dan moral. Terintegrasi dengan nilai-nilai moral Islam, menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Yang kelima, fleksibilitas, interpretasi atau ijtihad. Meskipun sumbernya tetap para ulama, melakukan ijtihad atau usaha keras untuk merumuskan hukum untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Qanun al-Wadi atau hukum positif atau hukum buatan manusia, yang merupakan seperangkat norma hukum yang dirumuskan, ditetapkan, dan diberlakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas legislatif dalam suatu negara, seperti parlemen, dewan perwakilan rakyat, atau badan pembuat undang-undang lainnya. Sumber utama Qanun al-Wadi adalah konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga jurisprudensi atau keputusan pengadilan sebelumnya yang menjadi pedoman. Qanun al-Wadi memiliki sifat yang fundamental beberapa dari hukum Islam. Ia bersifat humanistik dan temporal. Artinya, hukum ini lahir dari konsensus sosial, kebutuhan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, serta nilai-nilai yang disepakati oleh warga negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik kunci Qanun al-Wadi. Yang pertama, bersumber dari konsensus manusia, yang dimana dibuat melalui proses politik dan legislasi, merefleksikan kehendak rakyat atau representasi mereka. Yang kedua, fleksibel dan dapat berubah, dapat direvisi, diubah, atau bahkan dicabut seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, atau pandangan masyarakat. Yang ketiga, terbatas pada yurisdiksi negara, berlaku hanya dalam batas-batas wilayah kedaulatan yang bersangkutan. Yang keempat, fokus pada ketertiban sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Yang keenam, sekularitas. Umumnya, meskipun tidak selalu sepenuhnya anti agama, Qanun al-Wadi umumnya dirancang untuk berlaku bagi semua masyarakat warga negara tanpa memandang afiliasi agama, sehingga seringkali bersifat sekuler dalam arti tidak menjadikan agama sebagai satu-satunya dasar. Singkatnya, perbedaan esensial terletak pada sumber otoritasnya, ilahi versus manusia, sifatnya abadi atau universal versus temporal, spesifik, dan ruang lingkupnya, komprehensif, etis spiritual versus terfokus pada ketertiban sipil. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pola hubungan hukum Islam dengan negara. Hubungan antar hukum Islam dan negara bukanlah sebuah konsep tunggal yang statis, melainkan sebuah spektrum dinamis yang telah berevolusi sepanjang sejarah dan bermanifestasi dalam berbagai bentuk di seluruh dunia muslim kontemporer. Pola hubungan ini mencerminkan bagaimana sebuah negara memilih untuk mengakomodasi, mengintegrasikan, atau bahkan memisahkan dirinya dari hukum Islam yang dipengaruhi oleh faktor historis, politik, ideologis, dan sosial. Meskipun tidak ada model yang sepenuhnya murni, beberapa kecenderungan umum dapat diidentifikasikan. Yang pertama, hukum Islam sebagai sumber hukum utama dominan. Dalam pola ini, negara eksplisit menjadikan hukum Islam atau syariat sebagai dasar utama atau satu-satunya sumber hukum. Konstitusi dan sistem perundang-undangan dirancang untuk mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat. Pengadilan syariah seringkali memiliki
yurisdiksi luas yang tidak hanya terbatas pada masalah keluarga, tetapi juga mencakup pidana, uhud, qisas, dan takzir, dan perdata. Model ini seringkali diasosiasikan dengan negara-negara yang secara ideologis mendefinisikan diri sebagai negara Islam atau Republik Islam, di mana kedaulatan tertinggi sering diklaim berada di tangan Allah. Penafsiran terhadap syariat dan implementasinya bisa sangat bervariasi antar negara. Hukum Islam sebagai sumber hukum tambahan atau akomodatif. Ini adalah pola yang paling umum di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Dalam model ini, negara beroperasi di bawah sistem hukum positif, Qanun al-Wadi, yang berlaku untuk umum semua warga negara. Namun, hukum Islam diakui dan diberlakukan secara selektif dalam bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum personal atau keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, wakaf, melalui pengadilan agama atau lembaga syariah khusus. Prinsip-prinsip syariah juga dapat diintegrasikan ke dalam sektor-sektor tertentu seperti perbankan syariah atau ekonomi syariah. Tetapi ini dilakukan melalui legislasi positif yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, bukan semata-mata karena syariat adalah hukum negara. Negara dalam pola ini berusaha menyimbangkan antara tradisi hukum Islam dan tuntunan modernitas serta pluralitas masyarakat. Hukum Islam sebagai sumber inspiratif nilai etis. Dalam beberapa negara, hukum Islam mungkin tidak langsung menjadi bagian dari sistem perundang-undangan yang mengikat, tetapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika Islam diakui sebagai bagian dari moralitas atau falsafah negara. Misalnya, nilai-nilai keadilan persaudaraan atau kemaslahatan umum yang bersumber dari Islam dapat menjadi inspiratif dalam perumusan kebijakan publik atau tujuan negara, meskipun hukumnya sendiri bersifat sekuler atau positif. Ini sering terjadi di negara-negara yang memiliki populasi Muslim signifikan, namun secara konstitusional mendefinisikan diri sebagai negara sekuler atau nasionalisme. Pemisahan penuh sekularisme tegas. Dalam pola ini, negara secara konstitusional dalam praktik memisahkan diri sepenuhnya dari agama, termasuk hukum Islam. Agama dianggap sebagai urusan pribadi warga negara dan tidak ada hukum yang diberlakukan berdasarkan ajaran agama. Sistem hukum sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas manusia, hukum positif, dan prinsip-prinsip sekuler. Contoh klasik adalah Turki pasca Kemal Atatürk. Meskipun dinamikanya dapat berubah seiring waktu, dalam model ini yurisdiksi pengadilan agama biasanya ditiadakan atau sangat terbatas. Secara keseluruhan, pola hubungan ini mencerminkan upaya berbagai negara untuk mendefinisikan identitas mereka di persimpangan antara warisan sejarah Islam, tuntunan modernitas, dan realitas pluralisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.